Amin. Jemaat silakan duduk. Shalom jemaat sekalian. Ya puji Tuhan, setelah seminggu lebih liburan kita boleh dipertemukan kembali di dalam ibadah. Keberadaan kita hari ini menunjukkan betapa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara kehidupan kita, dan pada kesempatan di minggu Prapaskah yang kelima ini kita akan bersama-sama belajar, melanjutkan pembelajaran kita tentang atribut Allah dan tindakan Allah. Dan tema yang diberikan kepada saya untuk saya sampaikan adalah Allah menyambut, yang diambil dari Lukas pasal 19 ayat 1-10. Mari kita membuka bagian firman Tuhan ini yang diambil dari Lukas 19 ayat 1-10. Kalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan membacakan untuk kita semua. Lukas 19 ayat pertama. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Nah, melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada seisi rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang kelima. Minggu Prapaskah adalah waktu-waktu di mana umat Tuhan itu dipanggil untuk mengakui dosa-dosanya dan bertobat kepada Tuhan. Nah, saudara, di gereja-gereja Ortodoks Timur, kisah Zakeus yang tadi kita baca, yang dicatat di dalam Lukas 19 ayat 1-10, biasanya dibacakan itu pada waktu minggu Prapaskah yang kelima, tepat pada hari ini. Nah, kita pun bersama-sama akan belajar tentang kisah pertobatan Zakeus di minggu Prapaskah yang kelima ini. Dan saya menduga, saudara, kisah Zakeus ini sudah cukup diingat buat kita semua, apalagi kita yang rajin ke sekolah minggu waktu kecil ya. Saya generasi X, pasti teman-teman generasi X juga setidaknya sudah hafal ceritanya tentang Zakeus. Bahkan lagunya juga cukup populer ya. Di sini ada anak-anak kecil yang mungkin bisa menyanyikan ya, Zakeus orang pendek. Bahkan saking populernya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, kalau saudara pernah perhatikan di cuplikan YouTube atau TikTok, itu pernah mengutip kisah Zakeus ketika dia menjelaskan tentang perpajakan. Betapa populernya kisah Zakeus ini. Nah, saudara, sebenarnya kisah Zakeus adalah sebuah kisah yang berisikan pertobatan dari seseorang yang terhilang, terpinggirkan dari masyarakatnya, tetapi kemudian disambut oleh Yesus untuk dimasukkan, dilibatkan ke dalam keluarga kerajaan Allah. Saudara, pertanyaan yang ingin saya tanyakan, yang mungkin saudara sudah tahu, siapakah Zakeus, saudara? Siapakah Zakeus? Alkitab menyebutkan ia adalah seorang kepala pemungut cukai. Dia bukan sekedar pemungut cukai, saudara. Dia kepala pemungut cukai, dia bos dari semua para pemungut cukai. Pada waktu itu, pada zaman Tuhan Yesus, pajak itu ditarik itu di 3 daerah besar, yaitu Kapernaum,
Yeriko, dan Yerusalem. Nah, Zakheus adalah kepala pemungut cukai di Yeriko. Jadi kita bisa bayangkan betapa berpengaruhnya dia di antara para pemungut cukai. Betapa kayanya dia karena dia harus menarik banyak orang-orang menyetor kepada dia, saudara. Jadi Zakheus menerima setoran dari para anak buahnya, kemudian barulah ia bayar kepada pemerintah Romawi. Nah, jadi kalau digambarkan dalam bahasa modern, Zakheus itu dikatakan, ada seorang penafsir mengatakan Zakheus adalah gembong kartel pajak Yeriko. Karena memang ia sangat kaya dalam arti yang sebenar-benarnya, ia sangat-sangat kaya, saudara. Seperti yang disampaikan oleh Lukas. Zakheus itu asal katanya adalah Sakaios. Akar kata Ibrani Sakai. Artinya adalah, jadi kita boleh memberi nama anak kita Zakheus, artinya adalah suci. Tidak bercacat. Itu nama arti Zakheus. Tetapi dalam kisah ini dikatakan kehidupan Zakheus itu dianggap tercemar oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Kenapa bisa tercemar? Karena pada waktu itu pemungut cukai atau penarik pajak adalah pekerjaan yang sangat dicela oleh orang Israel. Alasannya ada dua. Pertama, karena mereka itu kadangkala suka memeras. Harusnya nagihnya 500 ditaikin jadi 1000 misalkan. Sehingga mereka dicap sebagai pemeras. Dan yang kedua, karena mereka bekerja menarik pajak untuk bangsa asing, untuk orang Romawi, maka mereka dianggap tidak murni, mereka dianggap pengkhianat, mereka dianggap tercemar oleh masyarakat Yahudi pada waktu itu. Dan karena status dan perbuatan mereka, mereka mengalami yang namanya sanksi sosial. Bahkan juga sanksi spiritual. Mereka dianggap najis oleh masyarakat orang Yahudi. Sehingga ada slogan yang berkata, kalau sampai ada seorang pemungut cukai masuk ke dalam sebuah rumah, rumah itu otomatis menjadi tercemar, menjadi najis. Nah, dengan demikian mereka juga gak bisa datang beribadah. Mereka rindu ingin ketemu Tuhan, tetapi tidak bisa masuk. Mereka rindu mungkin ingin bertobat, mengakui, tapi mereka tidak punya kesempatan karena sudah terlalu dianggap najis oleh masyarakat orang Yahudi pada waktu itu. Itulah hukuman sosial, bahkan spiritual yang dialami oleh pemungut cukai pada waktu itu, termasuk Zakheus. Apalagi Zakheus, dia adalah bosnya dari semua pemungut cukai di Yeriko pada waktu itu. Namun menarik sekali, saudara, kalau kita melihat perjumpaan Zakheus dengan Tuhan Yesus, itu ada sesuatu yang menarik terjadi di sana. Waktu Zakheus tahu Tuhan Yesus datang ke kota Yeriko, maka ia sama seperti orang banyak lainnya, ia ingin lihat Yesus itu seperti apa. Karena pada waktu itu Yesus memang sedang viral-viralnya di Yerusalem. Kalau saudara baca pasal 18 sebelumnya, sebelum masuk ke Yeriko, Yesus menyembuhkan pengemis buta. Bayangkan saudara, pengemis buta. Di dalam Alkitab tidak pernah ada satu orang pun nabi yang bisa menyembuhkan orang buta. Yang bisa menyembuhkan orang buta hanya Allah. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Maka tentu saja hal ini viral, saudara. Jadi kemungkinan besar Zakheus pun ingin tahu. Yesus seperti apakah yang sanggup melakukan mukjizat yang demikian rupa. Nah, kemungkinan lain Zakheus juga mungkin sudah mendengar kisah pertobatan rekan sekerjanya yang bernama Lewi yang dicatat di Lukas pasal ke-5. Jadi ada seorang pemungut cukai bernama Lewi yang kemudian diajak oleh Tuhan Yesus menjadi murid Yesus yang kita kenal sekarang sebagai penulis Injil Matius. Nah, kemungkinan besar karena kota itu kan nggak terlalu besar ya, Palestina itu. Kemungkinan besar Zakheus pernah berjumpa dengan Lewi, mereka kongko-kongko ngobrol-ngobrol. Wah, saya kenal Yesus dan saya bertobat. Pasti ada pertanyaan dalam diri Zakheus. Gile, kok dia bisa bertobat ya? Apa yang Yesus lakukan terhadap dirinya? Dan ini membuat dia penasaran. Dan Zakheus juga mungkin merasakan bahwa ternyata setelah dia menjadi orang yang paling kaya, dia melihat atau dia merasakan ternyata kekayaan itu tidak bisa memuaskan dirinya secara hakiki. Dan ditambah juga, dia sudah lelah, dibenci, dipinggirkan, justru oleh saudara-saudara sebangsanya. Nah, kemungkinan itulah yang mungkin mendorong dia ingin mengenal Yesus itu seperti apa. Jadi pertama kali adalah
Dia cuma ingin tahu. Dia ingin tahu Yesus itu orangnya seperti apa. Maka dia dengan rela naik ke atas pohon ara. Dan karena tubuh Sakeus yang dikatakan lebih kecil, saya tidak tahu apakah dia dalam arti dia memang kecil, atau memang secara ukuran normal dia memang ada orang-orang yang jauh lebih besar. Tetapi karena tubuhnya yang lebih kecil dari orang banyak dan pada waktu itu juga sangat berkerumun, maka dikatakan Sakeus naik ke pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus. So, tindakan yang dilakukan oleh Sakeus ini sebenarnya tindakan yang tidak lazim. Kenapa? Karena Sakeus adalah seorang pejabat kaya. Dia seorang pejabat kaya tidak mungkin atau jarang sekali melakukan hal-hal demikian. Dia manjat pohon. Tetapi Lukas, kenapa Lukas mencatatnya? Lukas mencatatnya untuk menunjukkan bahwa Sakeus itu mau merendahkan dirinya agar bisa melihat Tuhan Yesus. Nah, ketika Yesus sampai ke tempat itu, dikatakan ia melihat ke atas dan berkata kepada Sakeus, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi di tengah kerumunan itu, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Seorang yang dikerumuni oleh banyak orang, tetapi pada satu kali dia bisa melihat ke atas. Dan dia melihat Sakeus. Dan Tuhan Yesus meminta Sakeus untuk turun. Sesuatu yang mengejutkan terjadi, tetapi juga menarik. Kenapa? Karena dikala banyak orang tidak mau dekat-dekat dengan Sakeus, karena kalau dekat-dekat itu dia akan tercemar. Tetapi Yesus justru memanggil Sakeus untuk turun. Yesus menyambut Sakeus dengan antusias. Dan kalimat segeralah turun. Itu memperlihatkan apa, saudara? Memperlihatkan Yesus itu mengasihi Sakeus. Memperlihatkan penerimaan Yesus terhadap diri Sakeus apa adanya. Dan hal menarik kedua, kalau kita perhatikan di kalimat ini, Tuhan Yesus tidak berkata, "Sakeus turun, aku nanti mau ke rumahmu." Tidak. Dikatakan apa? Turunlah Sakeus, karena aku harus menumpang di rumahmu. Kenapa ada kata harus di sini? Saudara, kata harus di dalam Alkitab itu dei. Dan kalau dikeluarkan dari kalimat Allah atau kalimat Yesus, itu punya makna keharusan yang sifatnya ilahi, divine necessity. Keharusan yang ilahi yang sudah ada dalam rancangan keselamatan. Ditambah dengan ada kata hari ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa perjumpaan Tuhan Yesus dengan Sakeus itu ada di dalam rancangan keselamatan Allah. Ada satu pribadi bernama Sakeus ingin melihat Yesus. Dan tapi ada pribadi lagi, Yesus melihat Sakeus. Ini semua terjadi di dalam kedaulatan rancangan ilahi yang mendatangkan keselamatan bagi orang-orang yang ingin mencari Yesus. Nah, saudara, meskipun di dalam kisah ini Tuhan Yesus adalah pribadi yang meminta untuk datang dan tinggal di rumah Sakeus. Tetapi inti dari kisah penyelamatan ini memperlihatkan bahwa Tuhan Yesus adalah pribadi yang terlebih dahulu mencari Sakeus. Tuhan Yesus adalah pribadi yang menyambut Sakeus, yang dinilai oleh masyarakat sebagai orang tercela. Orang yang gak karu-karuan, orang yang nyentrik, orang yang gak seharusnya datang ke gereja. Tapi justru disambut oleh Tuhan sebagai warga kerajaan Allah. So, seperti tokoh-tokoh dalam perumpamaan sebelumnya tentang mencari yang terhilang yang dicatat di Lukas 15. Sakeus adalah contoh hidup dari perumpamaan anak yang hilang. Dirham yang hilang dan domba yang hilang. Jadi sewaktu Sakeus turun dari pohon, ia menjadi domba terhilang dalam kehidupan nyata yang diselamatkan oleh sang gembala. Ia adalah dirham yang hilang, yang berharga, yang ditemukan kembali. Sakeus adalah anak yang hilang, yang kembali pulang ke rumah bapaknya dan bapaknya menyambutnya dengan sukacita.
Dan sebagaimana perumpamaan ini berakhir dengan sukacita. Saudara, kalau saudara perhatikan. Di dalam kisah Sakeus juga, Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Lalu bagaimana reaksi orang banyak ketika ada seorang menerima Yesus pada waktu itu? Bagaimana reaksi orang banyak sewaktu mereka melihat Tuhan Yesus menyambut Sakeus dan ingin tinggal di rumahnya? Apakah mereka ikut bersukacita? Karena Yesus, sang junjungan, itu mau memperdulikan Sakeus. Atau justru mereka tidak senang? Jawabannya adalah orang banyak tersebut justru bersungut-sungut. Karena Tuhan Yesus mau menerima Sakeus, bahkan ingin menumpang di rumah. Jadi profil orang-orang Farisi, pejabat-pejabat agama pada waktu itu memang sering menunjukkan ketidaksukaan kalau Yesus bergaul dengan orang berdosa. Itu dicatat dari Lukas pasal ke-5, Lukas pasal ke-15, dan juga Lukas pasal 19. Saudara, mengapa mereka bersungut-sungut? Apa ruginya buat mereka? Kenapa mereka bersungut-sungut kalau Yesus mau menyambut orang berdosa seperti Sakeus? Pernah nggak kita bertanya seperti itu? Kenapa ya mereka harus bersungut-sungut? Kan nggak ada ruginya gitu. Nah, saudara, ada dua alasan utama. Pertama, karena orang-orang pada zaman waktu itu, mereka berpikir keselamatan hanya milik orang-orang yang religius. Dan sikap hidup Sakeus yang menjadi pemungut cukai, suka memeras, bekerja bagi bangsa Romawi itu tidak menunjukkan hal tersebut. Jadi pasti ini nggak mungkin, nggak boleh diselamatin. Justru orang-orang seperti itu harusnya disingkirkan. Dan yang kedua, karena bagi para petinggi agama, khususnya orang-orang Farisi, Tuhan Yesus harusnya tidak menurunkan derajatnya, levelnya untuk bergaul dengan Sakeus yang notabene adalah orang berdosa. Kalau kamu guru, duduknya sama guru. Kalau kamu presiden, duduknya sama presiden. Saudara. Itulah budaya pada waktu itu. Karena ketika Yesus datang ke rumah orang berdosa seperti Sakeus, itu pastinya Yesus tidak hanya sejam 2 jam, tetapi kalau di dalam tradisi mereka itu akan menginap mungkin beberapa hari atau mungkin bisa berminggu-minggu ketika mereka tinggal di rumah seseorang. Nah, soal komplain mereka itu sebenarnya ada benarnya. Betul, Sakeus adalah orang berdosa. Itu tidak dipungkiri. Tetapi bukan berarti Sakeus itu tidak ada di dalam jangkauan Allah. Tuhan adalah pribadi yang membenci dosa. Tetapi ia ingin menyelamatkan orang-orang yang berdosa. Karena seperti yang dikatakan Lukas 5 ayat 32, Yesus datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Bukan menyelamatkan yang menganggap dirinya benar. Khususnya para pendosa yang memang mau membuka dirinya, hatinya untuk bertobat. Dan Sakeus adalah salah satunya. Oleh sebab itu Tuhan Yesus tidak memperdulikan sungut-sungut dari orang-orang banyak itu. Karena prioritasnya adalah mencari dan menyambut orang-orang yang terhilang. Untuk mengalami perubahan, mengalami pertobatan dan anugerah Allah. Kemudian Sakeus mengekspresikan ungkapan syukurnya karena Tuhan mau menerima dan mau menyambutnya. Yaitu dengan mendeklarasikan janjinya sebagai seorang yang sudah dipulihkan. Pertama, dikatakan Sakeus akan memberikan setengah dari hartanya bagi orang miskin. Kedua, dikatakan apa? Ia akan membayar ganti rugi kepada setiap orang yang pernah diperasnya. Dan karena dia adalah seorang pemungut cukai, pastilah dia pernah memeras. Dia akan ganti sebanyak 4 kali lipat. Nah, saudara,
Kalau kita mundur sejenak ke pasal 18, saudara. Khususnya pasal 18, ayat 18-30, Lukas itu sedang mengisahkan ada seorang kaya yang religius. Datang kepada Yesus ingin menjadi murid Yesus. Nah, si orang kaya, si guru yang kaya yang religius ini mengatakan dia sudah melakukan 10 perintah Allah dan kemudian Tuhan menantang. Oke, kalau begitu, sekarang kamu jual hartamu dan berikan semua kepada orang miskin. Tetapi apa ayat berikutnya berkata? Sangat sedihlah orang kaya itu karena banyak uangnya. Lalu Yesus berkata, sungguh lebih mudah unta masuk ke dalam kerajaan surga daripada orang kaya. Dan sekarang di hadapan kita ada seorang kaya yang lain yang dianggap tidak religius tapi penuh dengan dosa. Dan sewaktu ia berjumpa dengan Yesus, ia menunjukkan kesungguhannya dengan rela membagikan harta miliknya bagi orang-orang miskin. Ada dua orang kaya, dua-duanya ingin ikut Yesus, ingin ketemu Yesus. Tapi yang satu meninggalkan Yesus karena dia tidak mau menjual hartanya. Tapi yang satu mau membagikan hartanya. Yang satu tidak diselamatkan, yang satu diselamatkan. Saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak selalu meminta orang yang ingin mengikut Yesus untuk selalu menjual hartanya. Tidak selalu, saudara. Bahkan kalau kita lihat dari kisah Sakeus, Sakeus pun sama sekali tidak disuruh. Tidak ada kalimat Allah meminta Sakeus, jualah seluruh hartamu. Tidak, saudara. Tuhan Yesus tidak meminta Sakeus untuk melakukan hal tersebut. Apa yang dilakukan Sakeus itu berangkat dari ketulusannya. Namun satu hal yang pasti yang diminta oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang yang ingin mengikutnya adalah melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Dan di dalam konteks Sakeus dan di dalam konteks orang kaya yang ingin mengikut Yesus pada waktu itu yang diharapkan adalah apa? Kemurahan hati. Allah adalah pribadi yang murah hati. Dia tidak mempedulikan masa lalu. Dan ketika engkau diselamatkan, engkau harus sama murah hati seperti Allah. Jadi konteksnya adalah sikap murah hati pada waktu itu. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Sakeus. Nah, saudara, apa yang diperlihatkan oleh sikap Sakeus adalah contoh hidup dari sebuah pertobatan. Nah, saudara, sebenarnya ada hal menarik lagi di dalam kata ini, saudara ya. Saya ingin kita boleh memikirkan bersama-sama. Di kata Tuhan, lihatlah setengah dari milikku akan kuberikan. Nah, hal menariknya adalah dia kata kuberikan. Karena saya belajar Alkitab, maka saya menyelidiki bahasa aslinya. Di dalam bahasa aslinya itu didomi, itu di dalam struktur bahasanya itu adalah kegiatan yang sudah dilakukan, yang sedang berlangsung. Tetapi banyak terjemahan, seperti yang dilakukan oleh TB2 ataupun NIV, NLT dan yang lainnya itu menerjemahkan akan kuberikan. Tapi yang kalimat aslinya tidak ada kata akan. Jadi seakan-akan bahwa Sakeus itu dia memang pemungut cukai, tetapi saya ini nggak pernah memeras dan saya ini suka berbagi. Nah, kita tidak tahu, memang tidak pernah diketahui yang sebenarnya, tetapi memang ada satu jawaban bahwa secara tradisi janji itu memang seringkali diungkapkan dalam kegiatan present, indikatif aktif kalau di dalam tata bahasanya. Tetapi yang pasti apa yang dilakukan Sakeus adalah sebuah langkah pertobatan. Pertobatan yang mendatangkan perubahan hidup. Jadi pertobatan adalah perubahan hati yang memimpin kepada perubahan hidup, saudara. Perubahan hidup dari seseorang itu adalah tanda keselamatan seseorang dan menunjukkan bahwa ia di dalam Kristus. Bahwa ia adalah manusia baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara, di dalam tradisi Yahudi, memberikan 20% dari harta yang dimiliki seseorang untuk kemudian dibagi-bagikan kepada orang miskin, itu adalah tindakan yang murah hati. Dan kalau lebih dari itu, dianggap tidak bijaksana katanya. Tetapi kalau kita perhatikan, Sakeus memberi lebih dari 20%. Ia memberikan 50%, dan saya percaya bukan karena Sakeus ingin menyombongkan dirinya. Tentu tidak, saudara. Tetapi sedang menunjukkan kepada pembaca, dengan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin, memberikan
Sakeus tidak lagi dikuasai oleh cinta akan uang. Karena dia dikenal sebagai penarik pajak, pastinya hidupnya itu dipengaruhi oleh kecintaannya kepada uang. Dia ingin menarik dan menarik terus. Maka dia tunjukkan, dia berikan setengahnya untuk menunjukkan bahwa dia sudah tidak lagi dikuasai oleh cinta uang. Dan Sakeus juga dikatakan akan berjanji mengganti 4 kali lipat dari setiap orang yang pernah diperasnya. Nah, apa yang dilakukan oleh Sakeus juga melebihi apa yang dituntut oleh hukum Taurat, saudara. Yang biasanya 2 kali lipat, tapi sekarang di sini Sakeus mau ganti 4 kali lipat. Nah, apa yang dilakukan Sakeus sekali lagi menunjukkan sebuah pertobatan yang tulus. Dalam hati yang terdalam dia ingin taat kepada Yesus. Saudara, lewat penerimaan Yesus dan relasinya yang baru dengan Allah, Sakeus dimampukan untuk mengubah kecintaannya kepada uang menjadi tanda solidaritas dan persekutuan terhadap sesama. Maka kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Di dalam kisah Sakeus, sebelumnya Sakeus disebut sebagai pengkhianat. Sehingga ia tidak dianggap sebagai bagian dari keturunan Abraham. Kalau Sakeus orang keturunan Abraham, dia tidak mungkin jadi pengkhianat. Karena dia pengkhianat, maka dia bukan keturunan Abraham. Tetapi lewat perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Sakeus memperoleh keselamatan. Sebagaimana Abraham juga diselamatkan oleh karena iman, Sakeus juga diselamatkan oleh karena iman. Maka ia disebut sebagai keturunan Abraham. Karena Abraham diselamatkan oleh karena iman. Saudara, misi Yesus di dalam dunia adalah mencari, menyambut orang berdosa, dan membawa mereka kembali kepada Allah. Saudara, apa yang bisa kita terapkan hari ini? Apa yang bisa kita pelajari dari kisah Sakeus saat ini sebagai gereja, sebagai komunitas Allah? Saudara, kisah Sakeus mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus tidak menolak orang berdosa yang mencari Dia. Seperti Sakeus yang ingin melihat Yesus, siapapun yang sungguh-sungguh ingin mencari Tuhan akan disambut oleh Tuhan. Dan Yesus tidak menunggu Sakeus menjadi baik terlebih dahulu. Tuhan justru datang berinisiatif menghampiri Sakeus untuk diubahkan hidupnya oleh Yesus. Roma 5 berkata, Yesus mati ketika kita masih berdosa. Yesus mati ketika kita masih menjadi seteru. Oleh sebab itu jangan pernah ragu untuk datang kepada Yesus. Ada banyak orang di luar sana, atau mungkin ada di antara kita yang merasa hidup sudah terlalu hancur, sehingga merasa diri tidak layak untuk bisa datang kepada Yesus. Tetapi ingatlah, tidak ada dosa yang terlalu besar, sehingga tidak bisa diampuni oleh Yesus. Karena relasi kita dengan Allah hanya bisa terjadi oleh karena pengampunan. Sakeus adalah contoh dari orang-orang yang rindu ingin berjumpa dengan Yesus. Dan dari kisah pertobatan Sakeus kita melihat bahwa relasi dengan Allah tidak hanya berdasar kepada undangan Yesus, tetapi juga melibatkan respon kita terhadap undangan tersebut. Jika hari ini ada di antara saudara sedang merasa jauh dari Tuhan, ingatlah, datanglah kepada Tuhan. Sebab Allah di dalam pribadi Yesus Kristus siap menyambut saudara dengan kasih-Nya. Dan yang kedua, saudara, dari kisah Sakeus kita belajar bahwa pertobatan sejati itu selalu menghasilkan perubahan hidup. Pertobatan itu bukan hanya sekedar berbicara perasaan bersalah. Bertobat itu bukan berarti kita merasa guilty feeling, bukan.
Pertobatan yang sejati itu selalu menghasilkan tindakan nyata berupa perubahan hidup. Mungkin kita tidak bisa berubah besok, tapi kita punya keinginan berubah dan Tuhan akan memampukan sehari lepas sehari kita akan berubah menjadi seperti apa yang Tuhan Yesus inginkan. Dan Sakeus membuktikan pertobatannya dengan melepaskan kecintaannya kepada materi dan dunia yang kemudian dia berikan untuk kemuliaan Tuhan. Jika kita benar-benar telah bertemu dengan Tuhan Yesus, hidup kita juga harus menunjukkan sebuah transformasi. Kita harus menunjukkan pertobatan kita dengan apa? Dengan perubahan hidup kita. Tidak lagi hidup untuk hanya diri sendiri, tapi hidup untuk Tuhan dan untuk sesama. Dan yang ketiga yang bisa kita pelajari dari kisah Sakeus adalah keselamatan adalah anugerah, bukan hasil usaha manusia. Sakeus tidak melakukan apapun untuk mendapatkan Yesus. Tidak. Betul Sakeus ingin lihat Yesus, tetapi Yesus yang sudah masuk ke dalam kota Yeriko. Bukan Sakeus yang mendapatkan Yesus, tetapi Yesuslah yang datang kepada Sakeus. Dan inilah gambaran keselamatan. Bukan kita yang mencari Allah, tetapi Allah yang mencari kita. Inilah kasih itu. Bukan kita yang sudah mengasihi Allah, tetapi Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepada yang namanya Yesus Kristus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukan kita yang mencari Allah, Allah yang mencari kita. Dan yang keempat, gereja harus menjadi perpanjangan tangan Tuhan dalam menyambut orang berdosa dan membawanya kepada Yesus. Lewat kisah Sakeus, gereja diingatkan untuk menyambut orang berdosa, bukan menghakimi. Kita diingatkan untuk tidak langsung menghakimi tindakan seseorang, tidak langsung menghakimi gaya hidup seseorang, bahkan tidak langsung menghakimi penampilan seseorang yang menurut kita tidak pas. Tidak, saudara. Janganlah kita menjadi orang-orang seperti yang ada di dalam kisah Sakeus. Gereja harus menyambut mereka untuk kemudian dibawa kepada Kristus. Dan di dalam anugerah Allah, mereka akan diubahkan seperti yang dikehendaki oleh Kristus. Amin. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh dikumandangkan pada pagi hari ini menolong kita, bahwa kita punya tugas seperti Yesus, karena kita adalah pengikut-pengikut Yesus. Tugas kita adalah mencari yang hilang, menyambut yang hilang, untuk kita bawa kepada Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Firman-Mu adalah firman yang hidup. Dan karena firman-Mu adalah firman yang hidup, bekerjalah di dalam hati kami Tuhan. Kelolalah hati dan pikiran kami. Kuasailah diri kami Tuhan. Supaya firman-Mu boleh menguasai dan menggerakkan bukan hanya hati dan pikiran kami, tapi tindakan kami adalah tindakan yang boleh menyenangkan Tuhan. Yaitu kami boleh diubahkan oleh Tuhan menjadi orang-orang yang terus mau mengabarkan tentang kasih dan pengampunan Tuhan bagi mereka yang terhilang. Dan kami berdoa Tuhan untuk setiap diri kami yang mungkin tidak diketahui oleh orang banyak, bahkan tidak diketahui oleh keluarga kami, betapa hancurnya hati kami di dalam kami mengikut Engkau. Kami mungkin sedang menjauh dari Tuhan. Dan ada orang-orang di luar sana juga Tuhan yang mungkin sedang jauh dari Tuhan oleh karena sikap hati daripada sesama. Maka kami berdoa memohon kasih karunia Tuhan, Tuhan boleh jangkau mereka kembali. Tarik mereka kembali untuk mereka boleh bersama-sama dengan kami beribadah bersama-sama menyembah Tuhan. Dan kami berdoa untuk setiap diri kami yang sedang jauh dari Tuhan. Biarlah lewat firman Tuhan pada pagi hari ini Roh Kudus bekerja. Mengeratkan kami kembali di dalam relasi kami denganmu ya Tuhan. Dan pimpinlah kami menjadi misionaris-misionaris di dunia ini untuk membawa banyak orang datang kepada Tuhan. Dan
kuatkanlah hati kami, dan biarlah Roh Kudus bekerja, menjadikan diri kami, hidup kami, tindakan kami sebagai magnet bagi banyak orang untuk datang mengenal Yesus. Inilah doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Untuk waktu dan tempat saya kembalikan kepada Penatua Lukas untuk memimpin pengakuan iman. Terima kasih untuk Pendeta Teddy yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama-sama menyatakan pengakuan iman kita. Bukan hanya sekadar pernyataan, tetapi mendeklarasikan iman kita di tengah-tengah dunia ini. Apa yang kita percayai ini. Seperti yang tertera di dalam pengakuan iman rasuli. Mari saudara-saudara kita mendeklarasikannya demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Acara selanjutnya saya persilahkan untuk Pak Teddy memimpin. Ya jemaat sekalian, pada kesempatan yang indah di hari ini, kita juga akan bersama-sama memasuki upacara peneguhan. Kita bersyukur untuk karya pemeliharaan Tuhan dalam gereja kita, di mana pagi hari ini kita akan melakukan peneguhan majelis di dalam periode yang baru. Sesuai dengan tata gereja Sinode GKIM, bahwa pelayanan kemajelisan melayani dalam periode tertentu, itu per 2 tahun. Maka kemajelisan di periode 2023 sampai dengan 2025 akan berakhir hari ini, tanggal 6 April 2025, bersamaan dengan akan diteguhkannya kemajelisan periode tahun 2025-2027. Nah, untuk itu yang pertama-tama, saya akan membacakan rekan-rekan majelis yang akan mengakhiri masa pelayanannya di dalam struktur kemajelisan. Slide-nya mungkin boleh ditampilkan. Yang pertama adalah Penatua Herlan Hermawan. Yang kedua adalah Penatua Liu Qingyin. Yang ketiga adalah Penatua Dewi Lim. Penatua Dewi Lim tidak memungkinkan untuk hadir. Penatua Herlan Hermawan dan Penatua Liu Qingyin harus mengakhiri masa pelayanannya secara struktural berkaitan dengan batas usia dalam jabatan struktural sebagaimana dicatat di dalam tata gereja GKIM. Sedangkan Penatua Dewi Lim mengakhiri pelayanan di dalam struktur kemajelisan di GKIM Hosana karena beliau harus berpindah domisili yaitu ke kota Cirebon, dan beliau juga nanti akan beribadah di GKIM Sharon Cirebon. Nah, di akhir upacara peneguhan nanti kita akan mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk kiprah pelayanan dari Penatua Herlan Hermawan, Penatua Liu Qingyin, Penatua Daniel S. Karja, dan juga Penatua Nur Salim Mingkai, tetapi Penatua Nur Salim Mingkai tidak bisa hadir, tidak memungkinkan untuk hadir. Yang telah mengakhiri masa pelayanannya dalam struktur kemajelisan sesuai dengan tata gereja GKIM. Nanti kita akan mendoakan keempat rekan penatua ini yang akan memasuki masa emeritasi atau masa pelayanan sebagai penatua emeritus. Yang kedua, tahap yang kedua, sebelum kita masuk ke dalam upacara peneguhan majelis, saya ingin mewartakan juga kepada jemaat untuk penatua yang akan kembali menjabat di periode kemajelisan 2025-2027. Karena sistem pemerintahan gereja kita adalah presbiterian, maka di dalam tugas pelayanan rohani, bukan hanya ada pendeta dan penginjil, tetapi majelis jemaat juga dapat mengangkat para penatua dari anggota jemaat,
supaya bersama dengan pendeta dan penginjil melaksanakan tugas gerejawi, membina hidup rohani jemaat, dan mengembangkan berbagai kegiatan rohani. Tugas penatua pada hakikatnya membantu pendeta, dan di dalam perkataan dan tingkah lakunya menjadi teladan bagi jemaat. Waktu tugas penatua adalah 2 periode kali 4 tahun, dan setelah itu memasuki masa istirahat 1 periode kemajelisan. Kemudian dapat dipilih kembali. Nah, penatua Andreas Widianto telah menjalankan masa istirahat selama 1 periode kemajelisan dan sekarang kembali melayani secara struktural mulai di dalam kemajelisan periode 2025-2027 selama 2 periode kepenatuaan ke depan. Nah, sekarang kita juga akan melakukan peneguhan bagi calon diaken pada hari ini. Saya mengundang para calon diaken yang akan diteguhkan hari ini untuk boleh maju ke depan menghadap mimbar, dimulai dengan saudara Ade Fafa. Silakan maju ke depan Bapak Ade Fafa. Bapak Hendra Gunawan. Bapak Kristanto Kurnia. Bapak Li Jiswi, dan Bapak Chong Ilung. Jadi kita akan bersama-sama meneguhkan para calon diaken yang baru maupun yang sudah beristirahat untuk diteguhkan pada kemajelisan periode hari ini. Menurut catatan kitab suci, dalam Kisah Para Rasul, pada permulaan gereja berhubung karena para rasul hendak memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman Tuhan, gereja memerlukan para diaken dengan tugas pelayanan sosial di dalam jemaat Tuhan. Kemudian tugas pelayanan diaken itu diperluas sehingga dapat melaksanakan pelayanan gerejawi lainnya. Oleh sebab itu jabatan diaken dianggap perlu di dalam gereja Tuhan. Rasul Paulus berkata, demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat. Jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah, melainkan orang yang memelihara rahasia iman dalam hati nurani yang suci. Mereka harus diuji dahulu, baru ditetapkan dalam pelayanan itu, setelah ternyata mereka tidak bercacat. Demikian pula istri-istri hendaklah yang terhormat. Jangan pefitnah, hendaklah dapat menahan diri dan dapat dipercaya dalam segala hal. Diaken haruslah suami dari satu istri atau sebaliknya, dan mengurus anak-anaknya dan keluarganya dengan baik, karena mereka yang melayani dengan baik beroleh kedudukan yang baik, sehingga di dalam iman Kristus Yesus mereka dapat bersaksi dengan leluasa. Itulah yang dicatat dari surat 1 Timotius 3 ayat 8-13. Nah, pada hari ini, selaku hamba Tuhan, saya telah diberikan mandat dari Majelis Jemaat GKIM Hosana untuk melaksanakan peneguhan kepada saudara. Namun sebelumnya, saya hendak menanyakan beberapa pertanyaan di bawah ini. Harap saudara dapat memberi jawaban atas pernyataan di hadapan Allah dan jemaatnya sesuai dengan pengakuan dan janji yang sebenarnya, dan jawablah dengan tegas dengan jawaban ya dengan segenap hati. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara bersedia menunaikan tugas jabatan gerejawi ini dengan rajin, tertib, dan setia, baik dalam tugas yang besar maupun kecil, dengan rendah hati, lemah lembut, dan panjang sabar, menunjukkan kasih dalam hal saling membantu, dan memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera? Bagaimana jawab saudara? Yang kedua, nanti mohon dijawab dengan lebih tegas. Apakah saudara mau menjadi teladan bagi orang-orang percaya sesuai nasihat Rasul Paulus? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Bagaimana jawab saudara? Yang ketiga, apakah saudara bersedia tunduk kepada tata gereja GKIM? Dan bila terdapat sesuatu yang perlu ditegur atau dikenakan disiplin gereja dalam iman dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, apakah saudara mau dan rela mematuhinya? Ya dengan segenap hati. Sekarang saya akan melakukan peneguhan kepada para calon diaken. Yang pertama saya memanggil saudara Bapak Ade Fafa, silakan maju dan boleh berlutut.
Saya akan mendoakan. Saudara adik Fafa, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya meneguhkan engkau ke dalam jabatan sebagai diaken. Kiranya dengan pertolongan Tuhan engkau dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelayan yang dapat bekerja sama dengan hamba Tuhan dan rekan-rekan sekerja. Janganlah engkau berbuat seolah-olah engkau mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah engkau menjadi teladan bagi kawanan domba Allah. Amin. Silakan kembali ke tempat. Saya undang Bapak Hendra Gunawan untuk boleh maju dan berlutut. Saudara Hendra Gunawan, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya meneguhkan engkau ke dalam jabatan sebagai diaken. Kiranya dengan pertolongan Tuhan engkau dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelayan yang dapat bekerja sama dengan hamba Tuhan dan rekan-rekan sekerja. Janganlah engkau berbuat seolah-olah engkau mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah engkau menjadi teladan bagi kawanan domba Allah. Amin. Saya undang Bapak Kristanto Kurnia. Saudara Kristanto Kurnia, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya meneguhkan engkau ke dalam jabatan sebagai diaken. Kiranya dengan pertolongan Tuhan engkau dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelayan yang dapat bekerja sama dengan hamba Tuhan dan rekan-rekan sekerja. Janganlah engkau berbuat seolah-olah engkau mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah engkau menjadi teladan bagi kawanan domba Allah. Amin. Silakan. Saya undang untuk Bapak Lijiswi boleh maju dan berlutut. Saudara Lijiswi, dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya meneguhkan engkau ke dalam jabatan sebagai diaken. Kiranya dengan pertolongan Tuhan engkau dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelayan yang dapat bekerja sama dengan hamba Tuhan dan rekan-rekan sekerja. Janganlah engkau berbuat seolah-olah engkau mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah engkau menjadi teladan bagi kawanan domba Allah. Amin. Silakan. Saya undang Bapak Chong Ilung untuk boleh berlutut. Saudara Chong Ilung, di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya meneguhkan engkau ke dalam jabatan sebagai diaken. Kiranya dengan pertolongan Tuhan engkau dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang pelayan yang dapat bekerja sama dengan hamba Tuhan dan rekan-rekan sekerja. Janganlah engkau berbuat seolah-olah engkau mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah engkau menjadi teladan bagi kawanan domba Allah. Amin. Saya mengundang Penatua Antonius sebagai wakil majelis untuk memberikan piagam peneguhan kepada para diaken yang baru saja diteguhkan. Saudara Ade Fafa, Saudara Hendra Gunawan, Saudara Kristanto Kurnia, Saudara Lijiswi, Saudara Chong Ilung. Nah, saat ini kita akan masuk ke dalam peneguhan kemajelisan periode 2025-2027. Saya akan membacakan terlebih dahulu surat keputusan dari Jemaat GKIM Hosana terkait dengan pengangkatan majelis periode 2025-2027. Menimbang tata dasar GKIM pasal ke-8 tentang kepemimpinan dan tata laksana GKIM bab 16 pasal 66 sampai 72 tentang majelis jemaat GKIM, mengingat perlunya majelis jemaat GKIM yang terdiri dari pendeta, penginjil, penatua yang dibantu oleh diaken untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah jemaat GKIM, memutuskan untuk mengangkat nama-nama di bawah ini untuk duduk di dalam kemajelisan GKIM Hosana periode tahun 2025-2027. Untuk itu saya akan membacakan susunan kemajelisan GKIM Hosana periode tahun 2025-2027.
Sewaktu saya menyebutkan nama-nama dari para penatua dan diaken yang akan menjabat di dalam kemajelisan 2025-2027, mohon bisa tampil ke depan sesuai dengan urutan pemanggilannya. Susunan kemajelisan GKIM Hosana periode 2025-2027. Ketua Majelis, silakan ditampilkan. Ketua Majelis Penatua Andreas Widijanto, tetapi Penatua Andreas tidak memungkinkan untuk hadir. Dan koordinator hamba Tuhan adalah saya, yaitu Pendeta Hotedi Hermanto. Sekretaris 1, Penginjil Karmia Margaret. Sekretaris 2, Diaken Joseph Simadinata. Bendahara 1, Penatua Daniel Santoso. Bendahara 2, Diaken Hendra Gunawan. Bidang ibadah. Pembina Penginjil Ivan Setiawan Hariwasita. Ketua Penatua Antonius Febi Sutanto. Wakil Ketua Diaken David Cahyadi. Anggota Diaken Tan Mingkwang. Diaken Dedi S. Wijaya. Diaken Ade Fafa. Bidang pembinaan, pembina Pendeta Hotedi Hermanto, Penginjil Karmia Margaret, Penginjil Ardiansyah Nervanto, Ketua Penatua Andreas Widianto, anggota Diaken Felix Jiprang, anggota Diaken Oi Vivi Mailela Sari. Bidang pelayanan ke dalam, pembina Penginjil Agus Susanto, Ketua Penatua Husin Kolius, anggota Diaken Joniko, Diaken Demetrius S. Jaya. Untuk bidang pembinaan ditambah lagi 1 ke Ibu Ratih Wirawan. Bidang pelayanan keluar, pembina Penginjil Karmia Margaret, Penginjil Kesia Lawira, Ketua Penatua Lukas Kurnia Senjaya, anggota Diaken Yohanes Rudianto, Diaken Husen Wijaya, Diaken Ratih Erwirawan. Bidang penunjang pelayanan, Ketua Penatua Daniel Santoso, anggota Diaken Chong Ilung, dan cabang Cimbuluit, pembina Penginjil Henry, Ketua Diaken Joseph Simadinata, anggota Diaken Kristanto Kurnia, Diaken Li Jiswi. Utusan ke Badan Pengurus Sinode, Komisi Teologia Pendeta Hotedi Hermanto, dengan bidang P2WG Penginjil Agus Susanto, bidang misi Penginjil Henry, bidang HSO Penatua Andreas Widianto. Utusan ke Yayasan Mitra Pengembangan Desa, ada Pendeta Emeritus Chai Sukwei, Penatua Emeritus Herlan Hermawan, Penatua Daniel Santoso, Penginjil Karmia Margaret, dan Bapak Tony Wijaya. Sedangkan nanti ada hamba Tuhan yang melayani secara non-struktural, yaitu Pendeta Emeritus Chai Sukwei dan juga Penginjil Mary.
Sekarang saya akan menanyakan 3 pertanyaan kepada majelis jemaat dan mohon dijawab dengan tegas dengan jawaban ya dengan segenap hati. Yang pertama, apakah saudara bersedia menunaikan tugas jabatan gerejawi ini dengan rajin, tertib, dan setia, baik dalam tugas yang besar maupun kecil, dengan rendah hati, lemah lembut, panjang sabar, menunjukkan kasih dalam hal saling membantu, dan memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera? Yang kedua, apakah saudara mau menjadi teladan bagi orang-orang percaya sesuai nasihat Rasul Paulus? Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kemurnianmu. Apakah saudara bersedia tunduk pada tata gereja GKIM dan bila terdapat sesuatu yang perlu ditegur atau dikenakan disiplin gereja dalam iman dan perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran firman Tuhan, apakah saudara mau dan rela mematuhinya? Saya akan berdoa untuk melantik kemajelisan periode 2025-2027. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya melantik Bapak Ibu Penatua Diaken di dalam kemajelisan jemaat GKIM Hosana periode 2025-2027. Kiranya Allah Tritunggal memberikan hikmat, kekuatan, dan kuasa untuk menunaikan tugas dan tanggung jawab dengan setia dan mampu bekerja sama antara rekan satu dengan yang lain bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Rekan-rekan anggota majelis silakan menghadap kepada jemaat dan mungkin bisa diabadikan terlebih dahulu. Ada yang bisa mengambil foto. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri dan mari kita berikan apresiasi, ucapan syukur, aplaus untuk kemajelisan yang baru ini. Jemaat silakan duduk. Para anggota majelis yang baru diteguhkan silakan kembali ke tempat duduk. Dan saat ini kita akan bersama-sama menaikkan ucapan syukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada para penatua yang sudah setia menyelesaikan pelayanannya sebagai penatua secara struktur sebagaimana yang dicatat di dalam tata gereja GKIM. Untuk itu saya mengundang 3 penatua yang akan memasuki masa emeritus untuk maju ke depan dan menghadap mimbar. Yang pertama adalah Penatua Herlan Hermawan. Yang kedua adalah Penatua Liu Qingyin. Dan Penatua Daniel Eskarja. Penatua Nur Salim Mingkai tidak bisa hadir pada hari ini. Jemaat sekalian, sebagaimana mandat yang telah diberikan oleh Penatua Jemaat GKIM Hosana kepada saya, maka saya mewakili majelis GKIM Hosana memberikan status penatua emeritus kepada 4 rekan penatua yang hari ini akan mengakhiri jabatan kepenatuaannya secara struktural. Penatua Herlan memulai pelayanannya sejak tahun 1979, itu semenjak di pos Bina Bakti. Ya, sudah terhitung ada 40 tahun. Dan tahun 1983 memulai pelayanan di dalam kemajelisan. Waktu yang cukup panjang. Kemudian menjabat sebagai penatua mulai tahun 2005. Dan Penatua Herlan beberapa kali menjabat sebagai ketua majelis. Penatua Liu Qingyin memulai pelayanan sebagai anggota majelis
semenjak tahun 1994 dan menjabat sebagai penatua mulai tahun 2007. Penatua Liu Qingyin pernah menjabat sebagai bendahara 1 di bidang misi, diakonia, dan juga melayani sampai hari ini itu di cabang Cimbuluit. Yang ketiga adalah Penatua Daniel S. Karja. Penatua Daniel S. Karja memulai pelayanan sebagai anggota majelis semenjak tahun 2005 dan menjabat sebagai penatua mulai tahun 2015. Penatua Daniel S. Karja pernah menjabat sebagai ketua bidang ibadah, ketua STUJK, dan ketua bidang penunjang pelayanan. Penatua Nur Salim Mingkai memulai pelayanan sebagai anggota majelis semenjak tahun 2008 dan menjabat sebagai penatua mulai tahun 2015. Penatua Nur Salim Mingkai pernah melayani sebagai ketua bidang ibadah, bendahara 1, dan ketua bidang pembinaan. Jemaat sekalian, meskipun keempat penatua emeritus ini telah mengakhiri jabatannya secara struktural, namun rekan-rekan penatua emeritus akan tetap melayani di luar struktur di dalam gereja ini. Dan saya mewakili segenap hamba Tuhan dan mewakili kemajelisan periode 2025-2027 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya di dalam kemuliaan Tuhan untuk pelayanan Bapak Ibu sekalian sebagai anggota majelis. Saya akan berdoa, mari kita bersama-sama bangkit berdiri, kita akan berdoa, mengucap syukur untuk keempat penatua ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur atas pelayanan yang sudah Engkau percayakan dan dikerjakan dengan setia oleh keempat hamba-Mu yang saat ini memasuki masa emeritasi dalam struktur kepenatuaan GKIM Hosana. Kami berdoa untuk Penatua Emeritus Herlan Hermawan, Penatua Emeritus Liu Qingyin, Penatua Emeritus Daniel S. Karja, Penatua Emeritus Nur Salim Mingkai. Kiranya Engkau terus memelihara iman mereka. Kiranya Engkau juga yang akan terus memberkati pelayanan mereka sekalipun mereka tidak lagi ada di dalam struktur kemajelisan. Mereka boleh Engkau pakai untuk melayani dalam bidang-bidang pelayanan yang ada dalam gereja ini ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan keluarga mereka ke dalam kasih pemeliharaan-Mu. Kiranya Engkau adalah Tuhan yang boleh memberkati dan melindungi mereka di dalam situasi apapun. Inilah doa ucapan syukur kami ya Tuhan. Kiranya pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak Ibu Penatua menghadap jemaat dan jemaat berikan aplaus. Mari kita berikan aplaus apresiasi. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Silakan. Kenapa Bapak? Shalom untuk semua. Kami dari Kakak Sukamulya akan membawakan sebuah lagu untuk mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih untuk rekan-rekan kami yang akan mengakhiri pelayanannya dalam struktural dan rekan-rekan yang akan tetap melayani dan dipercaya diberi anugerah untuk terus melayani. Kiranya lagu yang akan kami bawakan akan terus mengingatkan pelayanan adalah anugerah. Terima kasih. Karena
kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena percakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Saya undang jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan bersama-sama lagu ini. Bukan karena kebaikanku, bukan karena kasih lidahku, bukan karena kekayaanku, ku dipilih, ku dipanggilnya, bukan karena percakapanku, bukan karena baik rupaku, bukan karena kelebihanku, ku dipanggil, ku dipakainya. Bila aku dapat, itu karenanya. Bila aku punya semua daripadanya, semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Semua hanya anugerahnya, diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita, bila kita dipakainya. Bila kita dipakainya. Bila kita dipakai. Bila